Shalom teman-teman BIC semua, boleh sama-sama lambaikan tangannya, katakan shalom. Shalom, baik yang di ujung sana maupun yang di ujung sana. Dengan kerendahan hati saya minta teman-teman BIC, mungkin kalau ada yang berkenan, boleh pindah lebih ke arah area tengah. Terima kasih. Apa kabar semuanya? Happy Thursday, selamat hari Kamis. Sudah 2 minggu kita tidak beribadah bersama-sama dalam komunitas BIC, tapi saya yakin dan percaya teman-teman semua, Ko Cici juga pasti beribadah di rumah bersama keluarga, sama-sama kita bangun mesbah keluarga juga ya. Tapi kita mau berkumpul kembali, kita sebagai komunitas, kita mau mensatukan hati, kita mau memuji Tuhan, kita mau naikkan, tinggikan nama Dia, kita juga mau mengagungkan nama Dia. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas semua penyertaan-Mu pada kami Tuhan sepanjang liburan kemarin Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau selalu ada bersama kami Tuhan. Rahmat-Mu ya Bapa, kasih karunia Tuhan melingkupi kami semua Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang libur kemarin ya Bapa, tidak ada kekurangan satu apapun ya Bapa. Kami datang Tuhan tempat ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan Kau adalah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan, biarlah kami tinggikan nama-Mu saja Tuhan. Baik di bumi maupun di surga Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami Bapa, kami akan mulai ibadah ini Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa antusias yang tinggi ya Bapa, kami akan meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama jemaat BIC kita katakan, amin. Saya undang teman-teman semua, mari kita bangkit berdiri. Kita mau tinggikan nama Dia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Ya, satu hati kami nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Mari kita nyatakan. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita mau nyatakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ya, kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Ya, satu suara kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ya, sama-sama kita satu hati kita nyatakan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau
kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Haleluya. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan buat bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sama-sama kita mau teriakkan, kita mau sorakan. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa hebat, betapa dahsyat. Kau dahsyat Tuhan kami ya Bapa. Kita menyatakan betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Haleluya. Engkaulah Tuhan Allah kami Bapa. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk teman-teman semua. Haleluya. Siapa teman-teman di sini yang tadi kehujanan? Saya kehujanan. Cuma nggak gitu kelihatan ya. Nggak kelihatan sama sekali kayak kehujanan ya. Ada satu hal saya mau share sedikit kesaksian tentang apa yang saya alami beberapa menit yang lalu saat sedang menuju ke sini. Baju dress code udah bawa dari rumah, udah disiapin. Karena memang jam kerja saya itu kadang mepet banget absennya sama ibadah BIC. Jadi kalau pelayanan pasti saya bawa, disiapin sama istri sekarang. Terus tadinya pikir apa saya ganti dulu, terus baru saya jalan ya. Apa saya jalan, apa ganti di sini, gitu. Terus ya udahlah, jamnya saya lihat, oh oke, masih bisa, saya ganti di sini aja deh. Jadi saya jalan. Di tengah jalan kehujanan, langsung berhenti. Waduh, ganti deh. Bukan ganti, sorry. Ambil jas hujan, pakai jas hujan. Pakai jas hujan, cuma karena hujannya itu luar biasa ya teman-teman. Jadi tetap aja kebasahan. Cuma karena saya tahu saya bawa baju ganti, saya nggak takut. Saya juga taruh baju gantinya juga di box. Jadi motornya ada box. Nyampe sini ganti. Jadi nggak kelihatan kayak lagi basah kuyup. Pas lagi ganti, tiba-tiba ada satu pemikiran ya, mungkin Tuhan ngomong gitu. Coba kamu pikir deh, kadang kita hidup ini kita jalan, seringkali kita ketemu yang namanya kehujanan nggak teman-teman? Basah kuyup. Kadang kita nggak milih untuk kehujanan, kadang kita milih untuk bermain hujan, kita tahu itu bisa bikin sakit. Cuma Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena dengan segala ketidakmustahilan, dengan segala ketidakmungkinan yang ada, dengan segala kemustahilan, Dia mampu menyediakan baju ganti buat kita. Sehingga dengan baju ganti yang Tuhan siapkan itu,
kita nggak kelihatan seperti basah kuyup. Sampai kapanpun Tuhan kita itu seperti itu. Cuma tergantung lagi kepada kita. Apakah kita mau untuk datang kepada Dia yang menyediakan ganti untuk semua, mungkin yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan, segala kesalahan yang kita lakukan. Hari ini teman-teman, Tuhan memberikan satu hal yang tertanam dalam hati saya. To start over, untuk memulai kembali, menjalin kembali setelah segala hal yang kita alami. Mungkin kita mengalami perbuatan dosa, mungkin kita melakukan kesalahan. Untuk memulai kembali bersama Tuhan, kadang keraguan itu selalu ada di dalam diri kita manusianya. Tetapi teman-teman harus yakin dan percaya itu tidak akan ada bagi Tuhan, asal kita mau datang. Memang gak gampang untuk start over. Waktu kita habis berantem mungkin sama pasangan kita memulai kembali supaya berdamai kembali. Waktu kita berbuat masalah dengan orang tua kita berdamai kembali. Kita memulai kembali hubungan dari awal. To start over itu memang gak gampang, tapi Tuhan kita aja mau membuka tangannya dan menerima kita seperti seorang bapa yang menerima anak yang mungkin hilang. Tergantung pada kita apakah kita mau kembali kepada Tuhan. Karena anugerahnya tidak pernah berubah bagi kita, teman-teman. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, kita bangkit berdiri. Tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanmu. Kau pun mengasihiku, Kau penulis hidupku. Hati segenap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan. segala puji,
Kami sudah beraktivitas dari pagi hari. Malam ini lepaskan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, segarkan roh kami, jiwa dan tubuh kami. Segarkan pikiran kami ya Tuhan. Kami berdoa malam ini kami menerima kekuatan yang baru. Yang datang daripada Tuhan. Yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Bapa yang baik, lepaskan kedaulatan firman-Mu atas kami. Kami berdoa biar saat ini tingkap langit terbuka. Dan Engkau melepaskan hikmat, pengertian, juga pewahyuan. Sehingga yang kami dengar bukan perkataan manusia, tapi kami boleh mendengar perkataan Tuhan yang hidup, yang menjadi pelita dan terang bagi jalan dan langkah kami. Di mana lewat pendengaran firman Kristus, iman kami dibangkitkan, dan kami kalahkan dunia ini. Tuhan, jangan lewatkan satupun dari kami. Kami percaya sementara kami mendengar apa yang dari Tuhan, sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih sekali lagi berdoa, anugerahkan kesegaran bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pulang dalam keadaan yang sama waktu firman menjadi bagian penting dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami, terima anugerah yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan ucapan syukur. Dan mari kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat malam, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa, siapa percaya Yesus hadir bersama-sama dengan kita. Boleh lambaikan tangan dan mari kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, boleh lihat kanan kirinya sebentar. Lalu bilang saya senang duduk di sebelah kamu malam ini. Lalu bilang kamu pasti diberkati. Haleluya. Ya saudara, saya percaya hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang sering menggemakannya, dia akan memakan buahnya. Amin. Ya saudara, siapa percaya bahwa firman menuntun kita ke tempat-tempat yang tidak mungkin kita bisa ada di sana kalau bukan firman yang menuntun setiap kita. Makanya di awal ini saudara sekalian, beri ruang yang luas sama firman Tuhan. Amin. Ya. Beri tempat sebesar-besar dan seluas-luasnya untuk kedaulatan firman Tuhan. Kenapa? Karena nanti yang menentukan banyak hal dalam hidup ini adalah apakah firman tertanam dalam hati kita atau tidak. Pertempuran terbesar sangat ditentukan kemenangannya lewat apa saudara sekalian? Lewat cara kita mendengarkan firman Tuhan. Makanya kita kadang perlu effort untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita perlu push diri kita supaya kita tuh suka bahkan kepo sama firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena pada dasarnya daging itu tidak terlalu suka sama firman. Percaya saya saudara. Saya mau tanya, siapa di ruangan ini pernah mengalami hal seperti ini? Waktu kita datang ibadah lalu ada pujian penyembahan, kita bersemangat, kadang kita terharu di hadirat Tuhan. Tuhan menyentuh hati kita, kita mengalami sebuah pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi pas firman Tuhan, entah kenapa tidak ada hujan, tidak ada angin, tapi malam ini ada hujan ya. Saudara tuh bisa ngantuk, tidak konsentrasi, saudara bisa kayaknya pikiran menerawang kemana, saudara bisa overthinking, entah kenapa. Itu sulit sekali. Untuk dapatkan konsentrasi susah banget gitu. Bukan karena begadang, tapi entah kenapa gitu loh. Nah nanti begitu pendetanya bilang amin, boom, seger lagi. Heboh lagi, semangat lagi. Ayo, yang pernah ngalamin itu coba katakan amin. Amin. Yang lagi ngalamin boleh bilang amin. Ya, sekali lagi itu normal, makanya kita perlu effort. Temukan duduk yang nyaman, temukan konsentrasinya, jangan sampai ke distract dengan apapun. Karena sekali lagi hidup ini pada akhirnya sangat ditentukan lewat bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan pada akhirnya. Oke, mari kita dengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita lihat Kejadian 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Kejadian 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Oke, saya akan bacakan ayat yang kedua, lalu ketiga kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7
dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat ketiga, 2, 3. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Nah saudara, ada satu pembelajaran penting malam hari ini. Mungkin bukan pesan yang populer, tapi dengarkan baik-baik. Kita itu terkadang butuh berhenti supaya lebih cepat sampai. Ada cara atau hal tertentu yang terkadang menghentikan hidup kita. Tujuannya bukan supaya kita lama sampai tujuan, tapi justru membuat kita lebih cepat sampai tujuan. Saudara, saya baca berulang-ulang. Di hari ketujuh, Alkitab mencatat Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya. Siapa percaya itu bukan karena Tuhan lelah atau capek, betul? Karena Alkitab berkata penjaga kita tuh gak pernah tertidur. Ya, Yesus pernah tidur di perahu, tapi dia tidak pernah tertidur untuk menjaga kita. Yang setuju katakan amin. Saudara, di hari ketujuh Tuhan itu berhenti. Saya percaya itu hari yang sangat penting untuk kita konsentrasi dan mendapatkan makna penting di hari yang ketujuh. Kenapa Tuhan berhenti? Bukankah kita kadang berdoa, kalau Tuhan sudah memulai, tidak ada satupun yang bisa menghentikannya, amin. Ada, kecuali siapa? Ya Tuhan sendiri. Seperti apa di hari yang ketujuh ini? Saudara, dia berhenti. Supaya apa? Supaya pemaknaan itu kita dapat. Makanya gini saudara, hati-hati jangan hidup berdasarkan aksesoris aja dalam kehidupan ini. Kalau saudara nonton tinju, setiap ronde pasti keluar seorang wanita, saya jarang lihat pria yang keluar ya. Keliling ronde keliling ring bawa papan yang bertuliskan informasi ronde, betul? Nah seringkali setelah wanita itu selesai, lalu orang bertanya, ronde berapa? Lalu ada beberapa yang nggak tahu ronde berapa ya, kenapa? Kedistract. Padahal informasi pentingnya adalah angka rondenya. Tapi ditampilkan dengan seorang wanita yang berbusana seksi, sehingga orang tertarik dengan si wanitanya, bukan esensinya. Nah itu sebabnya saudara perlu konsentrasi dan fokus waktu ikut Tuhan. Supaya dalam hidup ini kita tidak hanya mengkonsumsi semua yang sifatnya aksesoris, sehingga saudara kehilangan esensi-esensi dari kedaulatan firman dalam hidup ini. Amin. Oke, kita balik ke ayat yang tadi. Lalu apa yang terjadi di hari yang ketujuh? Apa yang terjadi di hari yang ketujuh? Lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dikatakan gini, saudara. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lihat baik-baik ayat ini, saudara. Lihat baik-baik ayat ini. Kalau kita lihat dari ayat ini, apakah di hari ketujuh dia sungguh-sungguh tidak melakukan sesuatu dan benar-benar berhenti tanpa melakukan sebuah pekerjaan? Kira-kira dia benar-benar berhenti gak di hari ketujuh? Ternyata ayat ketiga menjelaskan pada setiap kita, ada satu pekerjaan yang dia tetap lakukan di hari yang ketujuh. Apa itu? Memberkati. Paling tidak kalau saudara buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberkati itu kata kerja. Itu adalah sebuah pekerjaan. Jadi ada satu pekerjaan yang pada akhirnya banyak menyempurnakan pekerjaan lainnya. Yaitu apa? Memberkati, melepaskan sesuatu. Makanya dengar baik Bapak Ibu. Kita butuh iman bukan hanya untuk mengambil sesuatu. Kita juga butuh iman untuk melepaskan sesuatu. Kita butuh iman bukan supaya keluarga kita lebih baik aja. Kita butuh iman bukan hanya anak-anak kita, usaha kita, kesehatan kita, pelayanan kita dan gereja kita lebih baik aja. Kita juga butuh iman supaya apa? Supaya dalam hidup ini yang kita pikirin bukan cuma diri kita sendiri. Bukan cuma perasaan kita sendiri, bukan cuma keagungan kita sendiri. Yang setuju, katakan amin. Saudara, pada akhirnya semua harus bergerak menurut tujuannya. Ya, kita tahu ya, Bless Impact Community. Jadi tempat ini bukan hanya Bless Me Club, ingat. Orang-orang datang meminta dan menerima berkat.
Di sini juga saudara dipersiapkan Tuhan untuk jadi berkat. Nah, kita butuh iman di situ. Saudara, kapan kita butuh Tuhan yang sejatinya sangat penting dalam hidup ini? Supaya dalam hidup ini kita bukan hanya hidup nunggu mujizat. Tapi jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Dalam hidup ini supaya kita tuh gak cuma nunggu jawaban doa. Tapi jadilah jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Supaya dalam hidup ini kita gak cuma mengejar hal besar, Bapak Ibu Saudara. Tapi jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Makanya saudara, Sakeus tidak butuh Yesus supaya makin kaya. Makanya kalau ada orang berpikir supaya hidupnya makin luar biasa dia butuh Yesus aja. Tidak. Ternyata dia butuh Yesus. Bukan supaya hidupnya makin diberkati. Bukan supaya jabatannya makin baik dan hidupnya lebih baik. Untuk apa seorang Sakeus membutuhkan Yesus? Yang tadinya tukang ambil, tukang rampas, tukang timbun, jadi tukang beri. Tukang beri, murah hati. Dia butuh Yesus bukan untuk mengambil. Tapi dia butuh Yesus juga untuk melepaskan. Saudara dengar, kenapa melepaskan sesuatu dalam hidup ini sangat-sangat dan sangat penting. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Sebuah benda itu bisa rusak karena dua hal. Pertama, karena terlalu sering dipakai, betul? Yang kedua, karena apa Bapak Ibu? Tidak pernah dipakai. Saudara, waktu pandemi kemarin gereja kami kursinya tuh jamuran. Kenapa? Karena nggak pernah dipakai. Saudara jangan pakai motor kita 2 tahun, itu bukan hemat, rusak. Jangan pakai sepatu kesayangan kita 3 tahun, saya jamin di tahun ketiga hancur. Jangan pakai mobil kita 3 tahun, kaki-kakinya langsung rusak. Jadi gini saudara, waktu saudara diberkati dan kita tidak mau memutuskan untuk dipakai Tuhan jadi impact, saudara tahu apa yang terjadi? Rusak. Rusak. Yang setuju katakan amin. Seperti hal ini Bapak Ibu. Gimana caranya mengotori ruangan ini yang paling gampang? Ada yang tahu gak? Cara paling mudah mengotori ruangan ini paling gampang adalah diemin aja. Nanti juga rusak, nanti juga kotor sendiri. Jangan sapu, pel selama 6 bulan. Maka hancur. Sama dengan hidup kita. Nah ini pentingnya kita sadar di hari ke-7. Bagaimana supaya dalam hidup ini kita mengiring Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri aja. Yang setuju katakan amin. Maka Alkitab berkata, terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Nah saudara, disinilah persimpangan banyak anak Tuhan tetap di jalan yang sama terus menerus dari tahun ke tahun. Atau satu ruangan di mana anak Tuhan mengalami terobosan yang dahsyat, ajaib dan luar biasa dalam kehidupannya. Bayangkan satu kali Yesus mengubah 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat Bapak Ibu? Ya. Dan 5.000 laki-laki orang makan, sisa 12 bakul. Nah, sisa 12 bakul zaman dulu sama sekarang itu beda Bapak Ibu. Kalau dulu karena orang udah gak bisa makan lagi, makanya sisa. Kalau sekarang makanan belum habis, orang sudah babungkus, betul gak? Ya, makanya sekarang kalau doa resepsi dalam pernikahan saya tidak pernah tutup mata. Karena belum amin, orang udah ngunyah, bahkan orang udah antri, bahkan ikan badannya masih ada, kepalanya udah gak ada. Ya. Nah, tapi saudara bayangkan ya, satu ketika makanan penuh berlimpah dan ada Yesus dan murid-muridnya. Wah, itu enak banget saudara. Saya kalau di situ saya akan bilang sama Yesus, tolong buat sebulan. Kalau sebulan jatah uang makan kita utuh, bahagia gak Bapak Ibu? Bahagia. Dan ini bukan cuma jasmani doang, ada rohani Yesus. Wow.
Makanya jangan salah ya, banyak orang ikut Tuhan mentalnya subsidi. Wih enak ya ikut Tuhan. Tadinya nggak ada jadi ada. Tadinya kurang jadi lebih. Tidak salah. Tapi kalau saudara hanya ikut Tuhan berdasarkan tadi kurang sekarang lebih. Tadi sakit sekarang sehat. Tadi miskin sekarang kaya. Tanpa mau diproses dan dibentuk supaya jadi impact. Maka kita tidak akan mengalami sebuah kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Saudara, orang-orang lagi kenyang nih. Lagi kenyang. Lalu Yesus khotbah pada orang-orang yang kenyang. Akulah roti hidup itu. Maaf, ikannya tidak lagi bermultiplikasi, demikian rotinya. Kamu jadi roti itu sendiri untuk orang lain. Bapak Ibu tahu orang-orang yang mendengar perkataan itu, mereka bilang, betapa kerasnya perkataan ini. Kemana mereka? Boleh tolong ditampilkan, saya akan tunjukkan. Yohanes 6 ayat 66. Kemana kebanyakan orang setelah Yesus berkhotbah, jangan cuma mau bless-nya aja. Jadi impact. Apa yang terjadi ketika Yesus khotbah soal impact? Alkitab mencatat mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Rotinya nggak ada, ikannya nggak ada, orangnya juga nggak ada. Sisa 12 orang Bapak Ibu. 12 orang dari 5.000. Artinya terjadi degradasi yang cukup signifikan. Antara orang-orang yang cuma datang mental subsidi dan mempersiapkan diri dan hidup. Jadi roti itu sendiri untuk orang lain. Makanya orang kalau ikut Tuhan lama-lama makin dewasa. Yang setuju katakan amin. Dia tidak akan membiarkan kita jadi anak Tuhan yang cengeng, ngambekan, tersinggungan, dikit-dikit rapuh, dikit-dikit galau, dikit-dikit baper. Firman akan menyesah kita, firman akan menguatkan kita dan membentuk kita. Menjadi orang-orang yang tangguh. Supaya apa? Supaya dalam hidup ini yang kita pikirin bukan cuma diri kita sendiri. Supaya dalam hidup ini yang kita bangun bukan cuma diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Supaya dalam hidup ini saudara kita tahu persis bagaimana cara membangun hidup. Sehingga berkat dan memberkati itu juga menjadi bagian penting di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Sehingga perjalanan hidup kita bukan menjadi perjalanan hidup yang membosankan dengan Tuhan. Jumat lagi, minggu lagi, latihan musik lagi, pelayanan lagi, terus. Tapi kita tidak mengalami sebuah gairah. Di mana sepertinya kita menanti-nantikan. Sesuatu yang besar senantiasa terjadi dalam kehidupan kita. Selalu menjadi masa yang berat Bapak Ibu. Ketika Tuhan mulai minta kita berhenti hanya mikirin diri sendiri. Saudara masuk di dalam satu fase dewasa. Bukan hanya datang dan menantikan sesuatu. Tapi mulai mempersiapkan diri dan hidup kita menjadi sesuatu dalam kehidupan ini. Amin. Firman akan menolong kita meninggalkan semua realita kekanak-kanakan dalam hidup kita. Waktu saudara makin dalam, apa yang terjadi ketika saudara keluar dari pintu dalam sebuah ibadah? Sifat kekanak-kanakan kita akan semakin berkurang dan realita dewasa akan menjadi bagian dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu? Ya saudara, pasti Tuhan akan minta kita untuk senantiasa meninggalkan semua sifat kekanak-kanakan kita. Dan berlari kepada kedewasaan yang utuh di dalam Kristus. Ada satu bagian lagi firman Tuhan yang saya akan ajak saudara sama-sama kita merenungkan pada malam hari ini. Mari lihat dalam Matius 8 ayat ke-5 sampai ayat yang ke-10. Semua bersemangat, amin. Ya sekali lagi, kita butuh iman bukan hanya untuk mendapatkan. Kita butuh iman juga untuk melepaskan. Ya, ada seorang yang tidak disebut namanya tapi hanya profesinya, dia seorang perwira yang ditulis dalam Alkitab
yang menurut saya orang ini sangat spektakuler dan luar biasa. Sayang namanya tidak ditulis dalam Alkitab. Nanti di surga saya mau tanya ini orang namanya siapa? Ya, kita lihat kisahnya yang ditulis dalam Matius 8 ayat 5 sampai 10. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Tapi nanti di ayat 10 saya minta kita sama-sama membacanya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Ayat 10 kita bersama-sama, 2, 3. Oke, jangan ditutup dulu. Saudara lihat, hampir tidak pernah terjadi ada orang berdoa lalu dijawab dengan pujian. Hampir gak pernah terjadi. Kita muji Tuhan itu normal, betul gak? Ada kuasa dalam pujian. Tapi Tuhan muji manusia itu jarang Bapak Ibu. Jadi doanya bukan hanya dijawab, tapi dipuji. Nah makanya tadi saya bilang ini orang spektakuler banget. Dan kalau saudara lihat di ayat ini, lihat baik-baik ayat ini, ada satu kata yang sangat meresahkan saya. Untuk merenung tentunya. Apa itu? Coba lihat ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, koma, apa yang dikatakan di sini Bapak Ibu? Heranlah. Iya. Coba kita renung sejenak ya. Saya tahu ini udah malam, coba kita renungkan sejenak. Manusia heran sama Tuhan, ada lagunya. Allah kita heran dan besar. Tuhan heran sama manusia, itu meresahkan saudara. Kenapa? Dia Tuhan semesta alam, pencipta langit bumi, tata surya, bima sakti, molekul paling kecil, DNA. Bagaimana Tuhan bisa heran sama manusia? Kok bisa ada pencipta heran sama ciptaan? Wah itu kan. Saudara masak nih. Lalu setelah masak saudara lihat masakanmu dan kau terus-terusan ngomong gini. Aku kok heran sama masakanku ya. Loh situ yang masak. Kalau ada orang ciptain lagu, dia gak mungkin terheran-heran sama lagunya. Karena dia penciptanya. Ada orang yang ciptain kursi, ciptain mic, ciptain apapun. Gak ada pernah saya lihat ada orang menciptakan sesuatu, abis itu dia heran. Ih aku kaget dengan ciptaanku. Loh kan dia yang mengerjakannya. Nah siapa manusia di dunia ini yang sanggup membuat Tuhan semesta alam, Yesus heran. Ada. Siapa? Prajurit ini. Prajurit ini. Berarti Bapak Ibu, dalam hidup ini kita semua punya kesempatan untuk membuat Tuhan heran. Bukan cuma kita heran dan kagum sama Tuhan. Tapi Tuhan loh heran. Nah apa yang membuat Tuhan itu heran? Boleh tampilkan ayat yang kelima. Dengan cepat saya akan sampaikan kepada saudara. Perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Saudara, semua orang yang datang pada Tuhan rata-rata pasti memohon sesuatu. Betul gak? Baik yang dia mampu maupun yang dia tidak. Pasti orang datang. Mungkin malam ini saudara dan saya juga datang memohon sesuatu. Oh Tuhan, gondrongkan rambutku. Kecilkan perutku. Buat hidupku makin berhasil. Tuhan aku punya usaha, bawa naik usahaku. Singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Berkati keluargaku, berkati anak cucuku Tuhan. Berkati semua yang ada dalam kehidupanku. Gitu kan. Kita pasti doa dan memohon sesuatu. Nah dulu ada iklan rokok saudara. Yang ya kita bisa jadikan ilustrasi baik pada malam hari ini. Jadi ceritanya laki-laki dan perempuan berjalan lalu laki-lakinya itu kepleset. Hampir masuk jurang, nyangkut di akar pohon. Nah keluar jin, nah itu iklannya gitu, yang uangnya piro itu loh saudara. Lalu jinnya
ngomong ke wanitanya. Saya kasih kamu satu permintaan. Wanitanya minta apa, saudara? Minta kurus. Minta kurus. Bahkan di update itu iklan, wanitanya minta apa? Kembalikan wajahku ketika aku umur 16 tahun. Nih, Bapak Ibu perhatikan. Rata-rata kalau orang dapat kesempatan emas, ketemu Yesus, minta sesuatu, cenderung dia minta untuk dirinya sendiri. Betul apa enggak? Kapan lagi? Kesempatan emas, kesempatan satu-satunya. Pasti kita minta untuk diri kita sendiri. Karena kita anak raja, karena kita pewaris kerajaan Allah. Betul. Tapi tahukah saudara, di kesempatan, ini yang buat Yesus heran. Di kesempatan satu-satunya, perwira ini minta sesuatu. Dia minta untuk orang lain. Bahkan dia minta untuk anak buahnya sendiri. Dia nggak minta untuk naik pangkat, naik gaji. Dia nggak minta buat keluarganya. Dia nggak minta untuk dirinya. Dia nggak minta untuk circle dirinya, bestinya. Tidak. Dia minta untuk orang lain. Itu kan kayak ada seseorang yang jomblo. Udah jomblo ngenes lagi. Lalu dia berdoa, Tuhan aku sudah kelamaan sendiri. Sampai diledekin teman-temanku. Katanya tanganku penuh dengan sarang laba-laba. Udah lama gak ada yang megang gitu kan. Biasa kalau ngeledekin, aduh kasihan deh. Tapi dia berdoa, Tuhan sekalipun aku jomblo. Aku kenal 10 temanku yang jomblo juga. Kirim pasangan hidup duluan buat mereka Tuhan. Ada yang doa kayak gitu gak? Atau gini, saudara punya usaha, saudara punya toko. Tapi tiap hari saudara cek toko sebelah, kompetitor. Tuhan ini toko sainganku nih. Ini yang buat cash flow keuangan tokoku berantakan. Ini dia. Lalu saudara doain toko saingan. Dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk toko sainganku Tuhan. Kirim lebih banyak pembeli dalam nama Yesus. Buka tingkap langit, berkati toko sainganku. Buat dari 1 toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Kirim lebih banyak pembeli ke toko sainganku. Ada gak yang doa kayak gitu hari ini? Sulit. Makanya kita butuh Yesus di situ. Bukan menambah sesuatu dalam hidup kita. Karena di luar sana orang gak kenal Tuhan juga begitu. Tuhan dari motor ke mobil. Dari mobil 1, mobil 2. Tuhan capek makan di sini terus. Ubah dong jadi lebih lagi. Lebih lagi. Makanya di hari ke-7 diberhentiin. Supaya kita renung. Bahwa hidup ini bukan hanya untuk mendapatkan. Kebahagiaan itu bukan mengenai mengambil aja. Makanya penting dalam hidup ini melayani. Supaya ada momen dalam hidup ini kita bukan cuma mikirin diri kita sendiri. Ini bukan mengenai jadwal. Ini bukan mengenai untung rugi. Ini bukan mengenai siapa yang repot, siapa yang enggak. Saya ngerti kadang-kadang banyak pergumulannya dalam pelayanan. Kehujanan tetap mesti mimpin pujian. Bener kan? Saudara nggak mungkin lagi bete, lagi nggak punya duit, lagi apa? Pasti di sini shalom. Ada sukacita? Pasti. Tapi terlebih bahagia memberi daripada menerima. Betul gak? Saudara bayangin ya. Kalau kita hidup dengan cara hidup seperti ini. Ketika kita lagi butuh didoain. Doain orang lain. Ketika kita butuh diprioritasin. Prioritasin orang lain. Ketika kita butuh lagi butuh didahulukan. Dahulukan orang lain. Dengar, kita bukan orang bodoh. Kita bukan orang lemah, tapi kita adalah orang terhormat yang tahu ada kepentingan-kepentingan yang jauh lebih besar dari perasaan dan hidup kita sendiri. Amin. Amin, saudara. Makanya nggak mungkin dalam hidup ini kalau kita itu nggak berimpact. Bahkan menurut saya ada satu dosa yang banyak anak Tuhan tidak sadar. Dosa apa itu, saudara? Alkitab mencatat, kalau kamu tahu harus berbuat baik, tapi kamu tidak mau melakukannya, kamu berdosa.
Berdosa bukan hanya sudah tidak lagi melakukan hal yang buruk, menolak melakukan hal yang baik untuk orang lain. Itu dosa. Yang setuju katakan amin. Makanya saya tahu ini tidak pernah mudah. Ini tidak pernah mudah. Dan mungkin ini yang membuat banyak orang berjarak dengan Tuhan, berjarak dengan komitmen pelayanan, berjarak dengan apapun. Dan mulai main aman dalam kehidupannya sendiri. Dan menikmati ruang aman itu, tapi lama-lama dia akan kehilangan esensinya. Kalau orang datang kecepatan dalam sebuah ibadah, rata-rata duduk di depan apa di belakang Bapak Ibu? Di belakang dong. Kan saudara sering dengar ya WL atau MC yang bilang gini, Shalom, sebelum kita mulai, boleh yang di belakang bangkit berdiri. Dan memenuhi kursi-kursi yang diurapi ini di depan, saudara tahu sulitnya minta ampun, betul gak? Nanti WL-nya pas duduk sama, suruh maju juga susah. Kalau cuma pindah tempat duduk itu enggak apa-apa, enggak mempengaruhi surga neraka. Tapi bagaimana itu kalau pernikahan kita, keuangan kita, pelayanan kita. Di mana Tuhan bilang berhenti duduk di tempat nyamanmu, angkat badanmu, maju ke tempat yang tidak nyaman. Maaf, kita tidak bisa menghindar dari fase panggilan yang penuh dengan kehormatan seperti itu. Makanya saudara, banyak orang lebih sedih, bangku kosong banyak. Tapi orang jarang sedih, ada orang-orang yang cuma duduk manis bertahun-tahun, gak pernah buat sesuatu di luar sana bagi kemuliaan dan nama Tuhan. Rata-rata kita doa, Tuhan penuhi bangku-bangku yang kosong. Tapi ada yang lebih mengerikan dari bangku yang kosong. Kita, saya yang cuma duduk manis tanpa mau berbuat sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya kita gak bisa, makanya kita butuh Tuhan, amin. Jangankan melayani, kadang-kadang disuruh doa makan aja kita bergumul ya gak? Betul gak? Ada yang bilang, aduh saya harus dijadwal 2 tahun sebelum. Untuk doa makan doang. Jadi hari ini keluar dari tempat nyaman dan dalam tanda kutip persembunyian kita. Ini impact dan bless community. Di mana di sini saudara tidak hanya diajar untuk diberkati, menerima dan enjoy dan memaintain berkat itu. Tapi putuskan malam ini untuk menjadi impact. Berapapun harganya, jangan pernah takut untuk mengambilnya. Karena disitulah tujuan mulia kita ada. Amin. Saya tutup dengan ini saudara. Banyak orang tidak sadar ada 2 hal penting dalam sebuah ibadah saudara. Atau dalam gereja atau komunitas. Pertama dampak. Siapa yang percaya bahwa kita semua di sini mengalami dampak yang luar biasa, betul? Ketemu teman, punya sahabat, kita dibimbing secara rohani, betul? Kita bertumbuh secara apapun di sini. Saya yakin kita semua di sini bertumbuh dan saya percaya kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Yang setuju katakan amin. Dampak. Tapi ingat ada tujuannya. Ada tujuannya kita ngumpul. Ada tujuannya kita dengar firman Tuhan. Tidak menghidupi tujuan, itu seperti orang main bola gak ada gawangnya Bapak Ibu. Seru gak? Seru. Menarik gak? Menarik, tapi satu saat akan membingungkan semua personil di dalamnya. Semua akan terjebak dengan 4L. Lu lagi. Semua akan terjebak dalam fenomena yang karena apa? Gak ada gawangnya. Saya tutup dengan kesaksian ini saudara. Saya bertobat tahun 2000. Nah waktu saya bertobat saya selalu diajarkan seperti ini. Kalau mau sesuatu doa. Oke. Lalu apa? Beriman. Nah satu kali mentor saya bilang gini. Mau mobil enggak? Ih mobil. Siapa yang enggak mau mobil? Ayo ikut kakak ke dealer. Hah ngapain? Beli mobil? Enggak, ambil brosur. Nah dulu kan gitu saudara. Terus apa? Tumpang tangan pokoknya. Iman nih dulu. Apa yang kamu lihat, ya iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kami lihat wujudnya. Tapi kamu percaya. Waduh saya excited sekali sudah. Nah satu kali keluarlah handphone Android pertama kali itu. Saya lupa itu tahun berapa, tapi itu udah tahun lama.
Nah, saya kepengen banget punya satu handphone Android ini. Jadi apa yang saya lakukan, dulu ada tabloid pulsa Bapak Ibu, saya robek tuh halamannya. Tempel di kamar saya, tiap hari dalam nama Yesus. Sebelum keluar rumah dalam nama Yesus. Saya udah gak tahu berapa kali saya tumpang tangan ke gambar itu sudah. Satu saat jadi milik saya, satu saat jadi milik saya. Gitu. Satu kali saya pelayanan di daerah Lebak Bulus, habis ongkos. Jadi saya jalan kaki jam 11 malam ke Pondok Indah. Malam-malam jam 11 sudah. Sambil menggerutu gelap-gelap, tendang-tendang batu. Begini ya pelayanannya. Kadang proyek thank you, kadang ya biar Tuhan yang membalas. Oh lagi menggerutu. Ya begini ya, begini ya. Nendang-nendang batu tiba-tiba ada satu benda yang saya tendang. Ternyata ada lampunya. Tengah malam saya pungut dari pinggir jalan. Saya tidak bohong, handphone. Sama persis seperti yang digambar kamar saya. Malam itu kalau orang lihat saya, itu pasti orang ketawain saya. Saya ngomong sama langit langsung. Beginilah Tuhan menetapkan langkah orang benar. Jalan serta Yesus, beginilah hati Tuhan jaga. Tuhan membela anak-anaknya yang terus menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Saya bilang apa tengah malam itu, Tuhan aku akan bersaksi hari Minggu. Engkau Tuhan yang setia. Ada orang yang entah kenapa bisa lalai dan meninggalkan handphonenya. Dari antara banyak orang, akulah yang dipilih Tuhan. Karena aku punya iman. Tiap hari tumpang tangan, nah sekarang dipegang nyata. Lagi happy-happy, lagi happy-happy. Tahu-tahu seperti ada sesuatu di hati saya yang bilang begini. Jangan ingin memiliki milik sesamamu. Tolak dalam nama Yesus. Wah saya tangking, beneran. Lalu saya berargumen, mangga aja yang dahannya keluar orang bilang milik bersama. Lagi pula ada upah dalam kelalaian dong, makanya jangan lalai, ada upahnya. Konsekuensinya ada yang lalai menjatuhkan handphonenya, sayalah yang menuai. Dan Alkitab mengatakan saya akan menuai apa yang tidak saya tabur. Lalu saya ingat di Galatia dikatakan gini, jangan sesat. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Saudara, saya berimajinasi, hari Minggu saya akan bersaksi. Kalau saya bersaksi, nggak mungkin nggak happy ending. Mana ada kesaksian tidak happy ending, betul nggak? Betul nggak? Tapi entah kenapa jantung saya itu berdebar terus. Dengan menggerutu, muka kecut, saya cari tahu pemiliknya yang berkali-kali miss call di handphone itu. Begitu saya telepon, di sana angkat. Alhamdulillah Pak itu punya saya. Nih saudara, saya bilang gini sama dia. Saya kasih Bapak 15 menit. Kalau Bapak tidak datang ke sini, milik saya sah. 10 menit datang saudara. Itulah kekesalan saya ngelihat orang itu. Gimana mau bersaksi? Oh ada penghiburan sedikit. Siapa tahu orang itu akan bilang gini. Ternyata masih ada orang jujur di dunia ini. Silakan itu berkat buat Bapak. Oh mungkin gitu. Atau mungkin ini acara-acara TV yang settingan itu saudara. Pura-pura baik settingan itu. Ya kan? Oh ternyata masih ada orang baik. Ya ini berlipat kali ganda. Ya. Jadi dengan muka cemberut saya kasih nih handphone. Enggak dibalikin sudah. Dia pergi gitu aja. Tidak happy ending. Oh tunggu seminggu lagi, 2 minggu lagi. Karena saya akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Sudah lebih dari 15 tahun Bapak Ibu. Tidak terjadi apa-apa. Tidak ada mujizat, tidak ada kesaksian, tidak ada. Tidak ada sampai malam ini. Tapi ini poin saya. Saya tidak mengalami mujizat handphone sama sekali. Tidak. Tapi saya jadi mujizat itu sendiri untuk orang lain. Tahun ini, tahun di mana kita harusnya berhenti pikir diri kita sendiri.
Yang setuju katakan amin. Berhenti hidup untuk diri kita sendiri. Berhenti menjadikan hidup kita terminal terakhir dari semua kebaikan Tuhan. Saudara ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Ingat baik, orang di luar sana membutuhkan saudara. Saudarakah yang mereka tunggu? Atau mereka harus tunggu orang lain untuk impact? Dan ini yang terpenting, Tuhan juga nunggu. Saudarakah yang Tuhan tunggu untuk melahirkan impact? Atau Tuhan harus tunggu generasi lain? Mari kita jawab panggilan kehormatan Tuhan pada malam hari ini. Terlepas kelebihan dan kekurangan, melangkahlah. Karena waktu kita ambil satu langkah, Tuhan buat ribuan langkah di depan kita. Bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat melayani dan saya percaya kita bless, kita juga impact, kita juga community. Yang setuju katakan amin. Mari tepuk tangan buat Tuhan dan rapikan Alkitab saudara. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami membutuhkan Tuhan malam hari ini. Bukan hanya untuk diri kami sendiri. Untuk melepaskan hal-hal yang kau rindu kami lepaskan ya Tuhan. Kami tahu kau membentuk kami. Bahkan dari sebelum dunia ini dijadikan. Jangan biarkan kami memutuskan hidup hanya untuk diri dan kesenangan kami, bahkan kepentingan kami sendiri. Kami tahu kami melewati hal yang tidak mudah, tapi bukan berarti kami tidak bisa memikirkan kedaulatan Tuhan bagi orang lain. Bapa, jadikan kami kekuatan untuk orang lain. Jadikan kami mujizat untuk orang lain. Jadikan kami hal besar untuk orang lain. Dan jadikan kami jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Terima kasih. Malam ini kami dedikasikan segenap hidup kami bagi kemuliaan dan kehormatan nama-Mu. Permuliakan nama-Mu selama-lamanya. Demi nama Yesus kami alaskan doa dan ucapan syukur. Mari setiap kita yang bersyukur dan percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Terima kasih Pendeta Yeri atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Jadi teman-teman siap menjadi impact hari ini, amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Oke, pengumuman untuk BIC 4 Mei. Untuk minggu depan kita akan kembali berkumpul bersama di tempat ini teman-teman. Jangan lupa di dalam ibadah BIC tanggal 11 Mei minggu depan di tempat ini. Teman-teman kalau bisa datang lebih awal mungkin sekitar jam 7 malam untuk sama-sama kita ngobrol bareng sama teman-teman BIC sebelum ibadah. Terus kemudian seluruh informasi BIC akan disampaikan tetap melalui WA Group BIC dan juga sosial media BIC. Bagi teman-teman yang belum tergabung di dalam WA Group BIC nanti bisa tanya kepada pengurus yang ada di tempat ini supaya bisa dimasukkan ke dalam WA Group. Dan juga kita ada Instagram, YouTube, dan Facebook. Jadwal doa dan puasa BIC, jadi bagi yang belum tahu teman-teman semua kita ada jadwal doa dan puasa dimulai dari hari Senin malam jam 10 malam, terus kemudian kita buka bareng di tempatnya masing-masing jam 3 sore hari Selasa. Saya mengundang teman-teman jemaat semua untuk sama-sama kita ikut doa dan puasa ini biar kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa bagi komunitas kita. Happy birthday untuk Ogi, Sukamto, dan Maria. Tuhan Yesus memberkati dan untuk tahun-tahun yang berikutnya juga. Oke, telah dibuka pendaftaran untuk pelayanan ibadah raya. Jadi bagi teman-teman yang melihat mungkin ada beberapa pos pelayanan ya seperti WL, singer, pemusik, penari, multimedia yang di belakang, sound system dan juga lighting yang di atas. Bagi yang ingin melayani dan mendaftar
dapat mendaftar melalui link yang dibagikan di grup WA BIC. Nanti akan di-share ulang. Dan terakhir, juga kalah pentingnya juga bagi teman-teman yang memiliki pergumulan dan membutuhkan bantuan doa, bisa menghubungi tim doa BIC di nomor yang tertera di layar dan dapat kami pastikan untuk confidentiality-nya, untuk kerahasiaannya. Gitu. Itu saja untuk pengumuman. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Beni. Haleluya. Haleluya. Diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Yeri atas firman Tuhannya. Dan saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah diberkati. Amin. Kita diberkati semua, amin. Kita semua orang yang diberkati, amin. Apapun juga masalah kehidupan kita ada di dalam ibadah ini, kita adalah orang-orang yang diberkati. Dan sekarang tadi diajarkan bagaimana kita harus berimpact, apa yang harus kita kerjakan supaya kita berdampak. Tadi kita ngobrol sedikit di bawah sama Pastor Yeri. Memang kita kadang terlalu nyaman dengan kondisi kita, dan kita mau keluar itu dibatasi dengan asumsi katanya. Kita asumsi saja. Wah itu luar biasa, tadi kami sharing dan menegur bahwa kita cuman kebanyakan asumsi sih. Ya, beliau sudah kasih tahu tadi bagaimana untuk mendekati sepupu kita, cuman bilang apa tadi, warung aspirasi. Dan dia sudah buka 20. Orang remaja-remaja di masjid didekati dan dibuka tempat warung aspirasi, modal cuma 2 juta katanya, cuman kopi saset, wifi, dan itu memberkati. Dan saya tanya, wah bisa ya, bagaimana ya caranya ya? Lagi istri saya bilang, iya mungkin Pak Yeri kan, kalau kami yang tampangnya begini bagaimana? Dia bilang apa? Asumsi. Kita kadang-kadang tidak mau menjadi berkat karena kita berasumsi dulu bahwa kita tidak bisa. Hari ini kita diberkati firman Tuhan dan kita coba merubah lagi. Jangan asumsi-asumsi aja yang kita kerjakan. Kalau kita mau menjadi berkat, dampak, lakukan saja. Jangan berasumsi tidak bisa dulu. Kerjakan saja. Terima kasih Pendeta Yeri atas firman Tuhannya. Terima kasih atas sharingnya. Kami percaya dan saya diberkati dan kita akan coba rubah mindset kita. Kita bergerak dengan berasumsi. Wah kayaknya gak bisa nih saya deketin dia. Asumsi. Bergerak apapun yang kita bisa kerjakan. Amin. Amin. Ya tidak ada lagi pengumuman dari saya. Yuk mari kita akhiri ibadah ini. Wagem nanti akan doa berkat buat kita. Yuk mari. Aku ada. Semuanya karena kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Haleluya Yesus. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Tidak hanya menjadi asumsi buat kami ya Bapa. Bapa terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Di mana dia berada dia menjadi berkat buat banyak orang ya Bapa. Bapa Engkau berkati juga ya Bapa pimpinan BIC, Bapak Beni Hira dan keluarga. Engkau berkati setiap usahanya, Engkau berkati setiap pelayanannya. Bapa terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur atas kebaikan-Mu di mana Engkau juga yang telah memimpin rekan-rekan kami yang berulang tahun. Engkau memberkati mereka Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau telah memberkati 1 tahun yang lalu. Engkau juga akan memberkati 1 tahun yang akan ke depannya Bapa. Bapa terima kasih Bapa. Mungkin rekan-rekan kami ada yang sakit Bapa. Engkau tolong memberi kesembuhan. Yang mempunyai masalah Engkau tolong memberi jalan keluar. Kami yakin dan percaya kepada Engkau tidak ada yang mustahil ya Bapa. Kalau kami mau berharap kepada Engkau.
Bapa kami dalam surga, terima kasih juga atas persembahan anak-anak-Mu. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Dari pimpinan tertinggi sampai yang terendah Engkau memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih juga Bapa atas berkat-berkat-Mu buat setiap pelayanan yang anak-anak-Mu telah lakukan ya Bapak. Engkau telah memberkati mereka semua. Teman-teman, rekan-rekan, tiba saatnya kita akan berpisah satu dengan lain. Mari kita mengangkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Berkat badani dan berkat rohani Tuhan telah curahkan buat kita semua. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang telah kami terima. Kau juru selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Selamat malam.